Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-qail fi kitabihil karim. Wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa memberikan wawasan kepada seluruh kader-kader bangsa, kader-kader muda dalam ikatan pemuda, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kita sebagai kaum muslimin mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amal ibadah, menjalankan puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya di bulan yang mulia ini memang sengaja Allah memberikan beberapa perintah yang banyak sekali. Di mana perintah-perintah itu ketika Allah berikan kepada hambanya, maka ini memberikan penilaian yang sangat luar biasa. Memberikan satu poin predikat seorang hamba yang muttaqin. Karena yang dinilai seseorang itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena yang dimilikinya, tambalannya, maupun kecantikannya, yakni yang dinilai adalah unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Pada sesi kali ini, kita mengambil satu tema menggapai tingkat ketakwaan di bulan Ramadan. Ternyata memang bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan, bulan pengkaderan, bulan pelatihan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman agar mempunyai kualitas takwa yang sangat kuat, kualitas takwa yang istimewa, di mana seorang hamba muslim diperintahkan untuk melakukan ibadah berupa puasa. Sebagaimana dari di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian menjalankan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini semua bertujuan agar kalian bertakwa. Puasa ini ibadah yang sangat berat para jemaah. Karena apa? Seseorang diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum dan juga menuruti syahwatnya mulai dari fajar, mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ini waktu yang bukan singkat, tetapi waktu yang sangat lama. Ada kalanya penduduk Indonesia puasa kurang lebih 13 jam. Ini sangat panjang. Makanya ketika seseorang yang berpuasa, mereka badannya terasa panas. Ada proses pembakaran dosa, ada proses pembakaran kedurhakaan-kedurhakaan yang ada di dalam seorang hamba. Orang yang berpuasa ketika mau dihitung para jamaah di Indonesia ini sangat sedikit sekali. Kalau tidak salah menurut penelitian kawan-kawan, apakah ini bisa teruji atau tidak, ini hanya dilakukan 30%. Yang 60% mereka banyak sekali yang tidak berpuasa. Kita buktikan di pasar, di jalan raya, di tempat fasilitas umum, tempat-tempat terbuka, mereka tidak malu, tidak puasa di bulan Ramadan. Padahal kadang-kadang mereka mempunyai keluarga, memerintahkan anaknya, keluarganya untuk berpuasa, sementara mereka sulit sekali atau enggan mendirikan ibadah puasa dengan berbagai alasan. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena alasan tidak kuat, mungkin karena nanti menyebabkan lemah di dalam jasad mereka. Padahal puasa itu membentuk
jiwa yang takwa, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini merupakan bulan pelatihan mendidik bagi orang yang bertakwa. Buktinya para jamaah, kita lihat di bulan Ramadan, masjid terlihat ramai. Jamaah begitu padat, saf-saf begitu rapat. Setiap majelis taklim mengadakan pengajian menjelang berbuka puasa. Di pinggir jalan raya banyak sekali instansi maupun komunitas atau secara individu mereka membagi takjil, membagi makanan, membagi minuman. Di mana fadilah membagi makanan dan minuman di bulan Ramadan ini mempunyai pahala sama seperti orang yang mengerjakan ibadah puasa. Lantas apakah mereka para agniya, orang-orang yang mampu, ketika mereka tidak mau puasa, cukup mereka bersedekah saja di bulan Ramadan? Bukan itu para jamaah. Memang orang yang memberikan sedekah kepada saudara-saudaranya di bulan Ramadan ini, apalagi yang mereka menerima sedekah itu orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan ibadah puasa. Bukan di sini ukurannya para jamaah. Seseorang itu ketika beribadah, baik berupa sosial, memberikan uang sedekah, menyantuni anak yatim dan orang-orang duafa, tetapi ketika mereka tidak sholat, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita dididik untuk mendirikan qiyamul lail berupa salat tarawih dalam bahasa kita. Ini merupakan satu pelatihan agar seseorang muslim itu mempunyai rasa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada kalanya yang melakukan qiyamul lail tarawih itu ada kalanya 23 rakaat disertai dengan witir. Ada kalanya yang 11 rakaat disertai dengan witir, ada kalanya yang 36 rakaat. Ini macam-macam para jamaah karena memang ketegasan di dalam hadis perintah tentang puasa itu sulit sekali digali. Buktinya ketika Allah menghadirkan bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya muslim ini untuk mendirikan salat qiyamul lail atau salat tarawih di dalam bahasa kita. Ini berbagai macam para jamaah. Ada kalanya salat tarawih itu mereka yang bilangannya 8 rakaat ditambah 3 rakaat yakni 11. Mereka versinya mengikuti kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga mereka yang qiyamul lail atau tarawih dengan jumlah 23 rakaat. Mereka mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, mengikuti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali. Sebagaimana yang diamalkan oleh kaum muslimin an-Nahdiyyin di penjuru dunia. Ada juga yang menjalankan qiyamul lail ini sebanyak 36 rakaat. Makanya versinya macam-macam. Yang paling penting mereka adalah berniat untuk menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan qiyamul lail. Ketika seseorang ini mendirikan qiyamul lail, maka berarti hatinya tertundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam hatinya memiliki rasa takwa pada jamaah. Makanya orang yang qiyamul lail ini dibalas oleh Allah ketika mereka berjamaah mulai awal sampai akhir bersama dengan imam sampai pada salamnya imam. Man qama ma'al imam kataballahu lahu qiyamal lailatin. Siapa saja yang mendirikan qiyamul lail bersama dengan imam sampai imam salam, maka dicatat oleh Allah sama seperti melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Ini kita buktikan memang Ramadan itu bulan yang mampu membentuk karakteristik seseorang ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam. Ada kalanya mereka bersedekah, mereka juga bertakwa melalui puasa, mereka juga qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, sehingga Ramadan itu banyak sekali kita buktikan, kita lihat kepatuhan-kepatuhan seorang muslim ini kepada Allah Subhanahu wa taala semakin nampak. Makanya Allah memanggil kepada kaum muslimin, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarri, wahai pencari kejelekan. Wahai pencari kejelekan, hindarkanlah, tinggalkanlah. Dan juga walillahi utaqaun minan nar, dan hanya kepada Allah
Ini adalah mencari kemerdekaan, kebebasan dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang singkat kami sampaikan ini menjadi ilmu yang berguna dan mampu diamalkan dan juga mendidik kepada kita dan juga kalangan muda, keluarga kita, lingkungan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, diawali di bulan Ramadan dan mampu mempertahankannya sampai kapanpun selama nyawa masih ada di dalam kandung badan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.